dalam jawabannya. Terima kasih Beyonce. Terima kasih. Ya. Ya. Tapi ya cara mereka bangkit ternyata ya nggak sampai yang sehektik itu juga ya. Gue Iya. pikir kayak hektik banget gitu loh. Tapi ternyata enggak. So, draft game kedua akan segera dimulai kawan-kawan. Posisi yang masih sama juga. Nightmare di first pick dan Ulfwenar second pick. Ya. Apakah Matilda yang dari tadi nggak jadi perebutan di first page-nya bisa menjadi salah satu aktor utama nantinya yang mungkin bisa membuat perubahan bagi Nightmare? Karena mereka langsung first pick terhadap Khalid banget ya. Walaupun memang Matilda bisa dibilang punya mobilitas tinggi juga. Mirip lah dengan Khalid soal mobilitas. Tapi untuk agresivitas mungkin juga bisa. Kalau dia udah level 2 ya. Soblum tuh lumayan sakit loh awal-awal. Tapi kalau bener diaduk misalkan ya Matilda Rom dan Khalid Rom. Khalid akan unggul yuk. Karena kalau kita berkaca sama MPL ID juga kemarin. Ketika RRQ versus Team Liquid. Itu ngadu Matilda sama Khalid. Dan yang unggul Khalid di awal. Ya. Matilda gak akan berani. Dia akan bonyok abis. Khalid itu dibonyokin balik tinggal quick send guard. Dan first pick cow. Sempat di ban tadi. Dan gak mau sampai lepas ke tangan dari Ulfwenar juga. Langsung diambil nih. Tapi semal itu ke first pick cow. Iya ya. Jadi dari tadi ya Nightmare ini kayaknya emang pengen banget manjain ke arah Jasmine. Dan mungkin aja nanti cowoknya kan di roamer. Atau bahkan bisa aja berada di tangan Oper juga. Tapi kalau misalnya mungkin di EXP ya jelas tetap dengan Conclusive Blast. Clear minionnya cepet, dia bisa join ke arah tengah juga. Jadi nanti main formasinya mungkin ya bisa dengan satu roamer yang tebel juga bisa ngerusuh ke arah jungle-jungle lawan. Gue penasaran sih konsep dari Nightmare nih. Sekarang mau ke arah mana? Karena di Ben Yves-nya juga. Ben Yves dan juga Luoi. Ngomongin soal mid lane, kelihatan lah tadi mid lane dari teman-teman Ulfwenar lebih ke Valentina. Prioritas juga loh. Kayak picknya sama nih di first page-nya mereka. Langsung dijawab juga dengan Aurora. Mungkin nggak mau sampai kehabisan dari pool hero mid laner yang lagi meta sekarang. Cowok Aurora juga agresif banget ditambah dengan Suyo. Tapi memang udah siap sih gue rasa dari Ulfwenar untuk lawan Suyo. Karena mereka punya chance buat ngambil sebenarnya kan. Benar, mereka langsung ngamanin ke arah Gatot sama Valen dulu ya. Dan Suyo tadi sebenarnya di ban di fase pertama, game yang pertama ya. Iya. Tapi yang ngeban juga dari Nightmare masalahnya. Karena pertukaran sekarang terlalu banyak menurut gua. Dan Suyonya pun bukan kayak yang dulu menurut gua. Udah bisa dilawan. Objektifnya ya kita tahu memang kayak Soul Saver Retribution. Wah itu gampang banget bang dapetin turtle. Betul. Tapi sekarang seenggaknya udah ada maksimal damage untuk non-hero unit. Jadi Iya. kayak ultinya Balmond sama. Lethal counter pun ya kalau misalkan dikalkulasi dengan angka yang langsung dari skillnya itu bakal ekstrim. Retribution pasti kalah damage-nya. Iya. Tapi udah dibikin jadi ada maksimal damage nih yang bisa diterima non-hero unit. Jadi kayak turtle udah nggak sampai kayak dulu lagi. Jadi Asitnya. jadinya imbang ya nanti kalau mau adu-aduan retrik. Iya sama aja kayak assassin lain yang pakai skill juga. Contoh Iya. kayak Hellcard, Stinger sama Suyo Soul Saver sama aja sebenarnya. Nggak beda jauh lah. Mungkin Soul Saver akan lebih unggul karena dia lebih bullet damage-nya. Tapi ya nggak bakal sampai se-eksplosif dulu kok. Ya paling yang akan mempengaruhi eksplosifnya kalau dia menang level ya, dia menang dari sisi jungle-nya, jungle pattern yang nggak ditabrak oleh teman-teman dari Ulfwenar. Dan oke, satu band terhadap Bruno, ini memang Bruno brutal sih. Early game-nya kacau banget sih. Dan itu akan merepotkan Harit banget. Mungkin dipaksa untuk main Moskov lagi. Karena ini bakal berat. Tapi Lunox bisa jadi jawaban juga nih kalau ketemu Harit. Iya. Lunox Gold Lane kayaknya enak buat lawan apapun sih gua rasa. Even itu Bruno ya. Sekarang Bruno juga menurut gua jadi salah satu marksman yang gua pikir ya, tadinya gua pikir akan masuk di first phase loh. Soalnya kayak dia easy to use, terus kayak dia unggul laning, 2 item atau 3 item juga udah let's go. Cuma ternyata nggak sampai seprioritas itu ya. Iya. Bruno easy to use. Easy to use. Kok gue nggak bisa ya? Berarti lu bisanya hero yang susah berarti yo. Oh iya. Positifnya. Positifnya. Yang Makasih ya, gampang Lim. nggak bisa ya. Makasih ya Lim ya. Tenang yuk. Keren. Nah, Moskov ternyata di ban. Padahal ini menjadi salah satu hero yang bisa dibilang ya Haritnya natural counter terhadap Moskov lah di early bahkan di late game. Tapi mereka nggak mau sampai kami memainkan hero powernya lagi. Karena tadi bisa dibilang cukup sulit untuk numbangin kami. Dia cuma tumbang 1 kali dari 21 poin kill yang didapatkan sama teman-teman dari Ulfwenar. Iya. Mungkin larinya ke Beatrix kali ya nanti. Sebagai follow up-nya cowok juga kan. Jadi Way of Dragon entah langsung pakai apapun dah senjata manapun yang dipakai dari Beatrix itu bakal enak. Tapi Hayabusa kembali digunakan jujur. Hayabusa versus Suyo gue memberatkan Suyo yang akan unggul ya. Shadow kill yang bisa di dodge dengan dash dari Suyonya juga ditambah
Ya kalau ngomongin mobilitas, cooldown skill dari Suyo ini lumayan cepat. Tapi tergantung eksekusi dari gamenya juga tergantung nanti dari roamernya, dari sumber damage lainnya. Yang pasti Suyo ini harusnya unggul objektif lah di awal. Iya. Nah ini kalau misalnya Suyonya bisa unggul di early kayak gitu, dia bisa ngamanin objektif dengan baik. Mungkin ini akan memajakan nantinya gold lane mereka, kami. Bener sih kata Lim, Beatrix bisa dikombinasi apalagi menjadi ini jadi hero powernya juga dari kami. Kemarin mereka gunakan ketika berhadapan dengan Dian Feng Yogoi. Walaupun hasilnya satu kali kalah, satu kali menang ya pakai Beatrix. Oke. Dan kita akan melihat ke arah mana. Nathan yang diambil mencari magical damage ternyata yo. Mereka mau adanya stabil dari source damage-nya mereka. Di mana Suyo untuk physicalnya dan Nathan untuk magicalnya. Yang gue penasaran nanti, kalau di late game oke, gue yakin Way of Dragon bisa di follow sama Nathan yang sudah punya item. Early-nya nih, Aurora bukan tipikal burst damage yang kuat banget di awal. Mungkin terpaksa bawa Suyo kah? Bisa jadi ya. Untuk rotasi. Manjain ya, Suyonya dapetin point kill di awal. Tapi kayaknya Purify ya si Harit, udah pasti lah. Kalau emang targeting ke arah Harit ya, atau bahkan juga nantinya dari Rosa. Kalau memang dalam kondisi yang ya ada edit juga sih ya, Glacier juga ada. Dia juga punya escape dari skillnya, jadi ya Purify juga oke-oke aja. Makanya dan yang terakhir Arlot pilihan yang cukup oke karena tank number one-nya ada di Gatot Kaca ya, frontliner utamanya ada di Gatot Kaca. Jadi Arlot nih enak banget, apalagi Alien ini salah satu power pick-nya loh untuk Alien. Dulu dia sering main Barats, dia sering main ya Arlotnya salah satu yang ikonik juga. Nah Apex dengan tipikal hero yang heavy sih bisa dibilang. Kayak Gatot Kaca salah satunya, Tigreal, Atlas itu juga pegangan banget dari Apex. Jadi gua rasa game kedua ini Ulfener mereka all in yuk. Oke. Mereka pengen merebut tahta mereka kembali di posisi pertama, Lim Kocul dan juga teman-teman dimanapun kalian berada. Kita menyaksikan dua negara dari Laos dan juga Turki akan saling berhadapan kembali di game yang kedua. Ya, kita akan lihat nanti seperti apa eksekusi karena draft di game kedua konsepnya juga masih ada dari Nightmare Esports. Dan ini lebih cocok kayaknya karena ngelihat dari alpha di game pertama gameplaynya mirip Assassin, mungkin ketika benar-benar pakai Assassin akan lebih baik hasilnya. Ya, kita akan lihat di game yang kedua akankah ada momen bangkit dari Nightmare atau kali ini Nightmare benar-benar merasakan nightmare-nya sendiri. Mereka nggak bisa tidur dengan tenang nanti malam. Iya ya, mimpi buruk ya karena ya 2 kali kekalahan berturut-turut berarti kalau mereka kalah lagi nih dan chance mereka harusnya udah zero sih harusnya ya. Iya. Nanti kita hitung lagi nih. Kalau misalkan memang dia kalah di game kedua harusnya udah nggak bisa untuk lolos karena nanti akan ada juara grup A dan juara grup B yang ditandingkan kembali. 1 slot saja dari babak Swiss round yang tersisa. Makanya kayak dari teman-teman mungkin yang masih belum tahu, wildcard ini hanya menghasilkan 1 tim saja nantinya untuk maju ke babak selanjutnya. Yoi. Dan kayaknya mungkin ngucapin selamat tinggal kepada GK Esport kali ya. GK juga harusnya udah nggak bisa 2 kali kalah kan dia? 2 kali kalah. Lalu harusnya udah nggak bisa. Bisa tapi kasusnya agak susah banget yuk. Kayak harus banyak yang A kalah sama B, B kalah sama C gitu-gitu lagi dan mungkin kalau selama chance-nya belum 0 masih ada sih tetap chance-nya. Mungkin nanti akan bisa terjadi. Namun ngelihat dari teman-teman perwakilan Turki, wah ini gue senang banget karena ketika mereka bermain nih, mereka tuh seakan membawa vibes yang nggak takut yuk lawan siapapun. Kita tahu ada buff nama. Apalagi di Indonesia itu kental banget sih, player baru lawan player veteran, mau dibilang menang mekanik pun akan ada sedikit mungkin untuk beberapa player, wah kena mental nih kita lawan buff nama lah gini-gini segala macam. Tapi kalau ngelihat ya salah satu perwakilan dari Turki ini kayak nggak akan kena mental gitu loh, siapapun yang dilawan kayak oke aja dan selalu memberikan perlawanan yuk. Oke. Jarang banget kena one sided game. Ini mungkin mentalitas dari Eropa kali ya. Ya Mungkin. Eropa tuh kuat banget mentalnya dari segi apapun. Itu yang membuat mungkin mereka ketika ada di stage pun ya mereka nggak takut apa-apa. Mereka mungkin pun ketemu sama tim Indonesia ataupun tim Filipina, mereka masih bisa ngelawan. Tim Malai? Malai Number juga. one region? Iya. Ya. Oh iya. Sekarang. Oh iya. Dua kejuaraan dunia terakhir Pak. Benar, Pegang benar. Malai Pak. Dari MSC, Iya. ISF dipegang. Benar. Apakah M6? Tapi kalau ngelihat dari tempat sih
Dulu M1 juara di sini, Bos. Benar. Iya, nanti kita Benar. lihat aja dulu ya. Iya, iya, Dan iya. gue yakin sih kayak untuk player-player juga semuanya berkembang. Gue ngelihat ya dari Ulfenar ini dia ganti nama tim tapi playernya sama dan gameplay mereka juga tetap mirip. Walaupun yang tadi gue sebutin, gue lebih suka ketika jungle-nya pakai tank. Karena gue rasa Rosa dan juga Sunshine ini bisa jadi carry-nya gitu loh. Position 1 dan juga position 2. Tapi ternyata lihat perkembangan meta yang terjadi membuat TNZ harus bisa juga, mau nggak mau TNZ harus bisa. Iya. Jadi position 1 atau position 2-nya. Dan Nah. terbukti tadi Hayabusanya bisa kok. Ya. Dan itu membuat dari TNC jadi punya lagi hero pool. Cuman masalahnya mungkin yang terjadi ya ketika mereka harus terbiasa, terutama dari TNC harus terbiasa untuk shifting nih dari powernya dia, nyamannya dia pakai ke arah hero-hero jungle tank. Itu transisinya ke arah gameplay hero assassin lumayan lama sih harusnya. Harusnya. Ya sebenarnya kalau ngomongin lama, jawabannya tergantung dari player sih. Se-try hard apa dia. Karena ya kita tahu lah untuk di Indonesia pun butuh waktu. Butuh waktu ketika memang shifting dari jungle tank ke assassin. Yap. Tapi ada fun fact nih Lim dari Rosa. Mid Apa tuh? laner kuat ini telah memainkan total 146 pertandingan di turnamen yang diakui oleh Munton. Oh, official berarti ya? Ya, memenangkan 105 diantaranya dengan win rate yang mengesankan sebesar 71,9%. Buset. Gelo. Gua sama win rate rank gue masih gedean win rate kompe-nya dia berarti. Iya, Buset. win rate Moskov gue aja yang 146. Lebih tinggi jauh. Wah, ini memang itu yang gue bilang tadi yo, mental yang dia bawa. Terus kayak hebatnya dari Ulfenar ini, gue rasa tuh kayak gak pernah kena one sided yo. Dia lawan monster pun dulu yang kita katakanlah tim-tim Indonesia yang ada di M4 gitu atau di M series selanjutnya juga kayak di MSC juga kayak banyak tim-tim monster yang dilawan nih sama ya Ulfenar ini. Tapi kayak gak ada one sided, gak Iya. ada game yang kayak musuh tuh selalu pegang semua mua-mua yang mereka mau dan mereka nggak dapetin apapun, nggak ada yo. Ya, jadi itu menjadi satu kontender yang keras ya sebenarnya untuk region-region lain nih. Hadirnya mereka di Yep. wildcard terutama. Ya, pertanyaan yang sangat menarik sih. Apakah kita ada di era factor jungle? Atau enggak juga? Enggak juga sih. Enggak juga Tapi sih gua. gue rasa ini pasti beda orang akan beda pendapat sih. Jujurnya ya. Bahkan kalau ditanya beda tim juga akan beda jawaban. Kalau ngomong soal ya gue misalkan gue ada di tim yang jungle-nya kuat banget assassin. Gue bisa bilang meta factor gak juga. Enggak juga. Karena power jungle gue tuh di Assassin. assassin. Oke. Tapi kalau ngelihat dari keseluruhan meta, gue bisa bilang assassin cocok banget. Kalau gitu kita coba Factor cocok banget. kita coba berandai-andai Lim. Kita kan ada dua tim Indonesia yang di M6. Ada TLID sama RRQ Hoshi. Kalau misalnya lu ada di TLID, lu bakal menjawab era fighter ini untuk mereka atau ini adalah assassin juga? Gue masih ke assassin sih, kayak 60 atau 70% lah. Oke. Tapi ya banyak term and conditionnya yo. Mm-mm. Jujurnya gini, kalau ngomongin soal fighter dan assassin, fighter pasti unggul lah di awal lah. Kayak Alpha sama assassin mana lah, Fanny atau Fanny mungkin kasusnya beda lah ya. Kalau Iya. Fanny. Alpha Link atau Alpha Hayabusa, even Fanny di awal tetap akan susah. Karena damage dari Alphanya lebih pasti. Terus kayak dia punya badan juga. Karena max HP dari Factor itu pasti lebih gede daripada Assassin kan. Ya. Nah terus gimana cara kalinya ya itu tengahnya, roamernya, XP-nya. Itu yang harus benar-benar diatur. Kayak contoh kalau ngomongin Liquid dia pakai Assassin tapi masih ada yang celah. Masih ada yang jelas. Terus kayak dia ada salah satu badannya, entah itu badan presisi kayak high loss kalau misalkan dapat, atau dia tutupin misalkan pakai Teris lah, itu kan bisa. Nah, menurut gue juga kalau dari semua region kayaknya bakal sama juga sih. Jadi kayak bakal beda tim beda pendapat, nggak bisa dipukul rata Factor era. Kalau sekarang kan tadi LID berarti. Kalau lu di RRQ Hoshi, Gue 50-50 sih. 50-50. Masih kayak gue ngelihat Sutsujin juga yang terakhir based on MPL kita kan. Factornya kuat banget, tapi bukan berarti nggak bisa assassin. Ya. Nah itu yang enak karena draftnya juga akan cocok. Jadi tengahnya akan lebih bebas. Oke. Tapi dengan ada troubleshooting yang terjadi teman-teman, kita akan break Kan bos lawan bosnya ini belum ketemu. Tapi ya kita tahu dari teman-teman juga mungkin ada redeem code kawan-kawan. Widih. Kalian bisa ngambil juga nih, langsung aja kalian ketik, bisa di ID sekarang ya. Jadi kalian tinggal login Mobile Legends-nya, terus kalian ada redeem code nanti di profile kalian Ya. dan Nih. bisa di scan juga di kanan. Mau dibacain nggak?
S97 RZS 3B 5X NA 23426. Nah tuh. Nah, tapi Ya. kalau nunggu Gio baca kelamaan sih kayaknya. Kelamaan ya. Dan ini cepet-cepetan ya kawan-kawan ya. Untuk hadiahnya berupa apa kalian coba aja dulu redeem code-nya biar kalian tahu nanti dapat apa. Biasanya sih ya kalau redeem code kayak gini dikasihnya skin. Mungkin. Biasanya. Tapi biasanya limited yo. Ya. Jadi kayak ini bisa diakses mungkin untuk 1000 orang Mm-mm. tercepat ya. Jadi udah 1001 tuh nggak dapat. Waduh. Kalau 1001 malam aja. Malam 1001 malam. Sama 1001 alasan biasanya kan. Betul. Oke. Udah mulai ternyata. Udah mulai. Dari game yang kedua, dua tim ini sudah saling berhadapan, sudah saling jotos-jotosan. Tapi kalau ngomongin bagaimana draft, ternyata memang draftnya tetap sama ya setelah ada tadi sedikit perubahan. Dan agresivitas dari Jasmine yang perlu diharapkan oleh teman-teman dari Nightmare. Ya, harus agresif. Karena dia pakai lagi-lagi Romer yang memang galak di awal dengan emblem. Kita tahu Trill di talent pertamanya bikin damage lebih maksimal, tapi lihat nggak mau kalah juga dari Rosa. Iya. Dan lihat bagaimana impact besar dari Rosa membuat dari Sosol. Kehilangan banyak HP, tapi Jasmine kasih damage yang nggak main-main juga kepada Rosa. Ada perbedaan lagi dari Rosa yuk. Sekarang pakainya Warcry. Idi. Iya. Tadi pakai Breath Smite. Mungkin tadi dia tahu nih akan kena poke damage terus sama lawannya Yif kan. Stun. Mulai ada satu serangan bertubi-tubi pada Alien. Dia masih bisa untuk menghindar dari itu easy for Lexi. Tapi lihat bagaimana TNC dengan dari satu shadow kill. Hampir saja membuat dari Jasmine jadi tumbal. Tapi ternyata yang menjadi tumbal ada sang jungler dari Nightmare itu sendiri. Wow, sayang banget sih tadi. Dia coba untuk tukar nyawanya. Dan jungle yang tumbang di bawah menit 5. Menurut gue itu satu kerugian. Walaupun terlihat dari pattern jungle-nya udah selesai ya. Tapi dia akan jadi kalah move. Untuk kalah setup juga nantinya. Ngelihat dari hero-nya match up Hayabusa dan juga Suyo seperti yang gue jelaskan tadi di draft. Harusnya Suyo bisa lebih enak di awal. Wah, tapi kalau pertukaran kayak tadi barusan kayaknya nggak enak banget sih untuk Suyo-nya. Dari itu easy for Lexi jadi terhambat. Walaupun memang purple buff dan juga orange buff-nya bakal hadir ya. Impact-nya jadi bisa untuk mengejar dari leveling. Tapi di turtle yang mungkin jadi masalah nih. Flicker dan juga final slash. Avatar of Guardian jadi combo keduanya. Bersama dengan Primal Watt dan akhirnya Oper menjadi tumbal. Dan Sosol menyisakan SP terakhirnya The Way of Dragon. Menuju ke arah Rosa. Berhasil ditumbangkan. Bahkan too easy for Lexi. Terkena impact vengeance dari Alien. Membuat dari sang jungler tumbang untuk kali kedua. Diusir mundur tadi Jasmine karena turtle bakal dipegang oleh teman-teman dari Ulfhelter. Wah, masih coba kah Oper? Dia coba untuk buka vision lagi. Tapi gak sempet bisa diambil turtle untuk Old Handler. Wah, tapi itu flicker Final Slash gila banget. Dan lihat Final Slash lagi dan lagi. Menampar Oper. Membuat dia jadi tumbal kali kedua. Gue gak tahu kenapa, apa yang terjadi dengan Nightmare Esports. Mungkin gak bisa reset kali ya dari game sebelumnya. Karena mereka terburu-buru banget dan tertangkap kah? Sosol. Apex 47. Sosol gak ada Pride of Ice. Langsung menghilang The Way of Dragon. Lagi. Tapi Quad Shadow. Dan juga Phantom Shuriken sudah cukup. Jump Force dibuka. Nathan dalam masalah. Walaupun ada entropy. Tapi dengan ada flicker menghindari Avatar of Guardian. Kami mencoba bertahan semaksimal mungkin. Masih ada Revitalize. Membuat dari Apex masih bisa bertahan. Dikejar oleh Rosa. Impact-nya kami akhirnya menjadi masalah. Apex? Waduh. Apex ya. Mencoba untuk kabur. Selamat. Masih bisa. Really? Masih bisa. Oke, nggak ada punishment lagi. Bahkan masih mau coba untuk pegang kendali di arah top lane. Dan ini early yang sangat-sangat baik untuk Ulfhetnar. 2000 gold loh. Mereka unggulin di menit kita yang hampir menit keempat. Terlalu lama team fight tadi. Sampai 2 kali final slash yang kita lihat dari Alien. Ya kena ke arah 2 target juga. Iya loh. Gak perlu pakai flicker karena flickernya juga digunakan. Dan Alien langsung dapetin 2 assist 1 point kill. Mahal banget harganya, Lik. Di awal udah enak banget. Xavier, rasakan ultimatemu sendiri dikejar oleh Apex pula. Dan lihat bagaimana Sosol lagi dan lagi tidak adanya. Satu Pride of Ice jadi masalah. Ada Purify digunakan, Rosa kali ini bisa bertahan. Bakat Shadow Kill, Avatar of Guardian. Membuat dia tumbal di tangan Rosa pula. Wah, perfect timing Purify tadi dari Rosa. Satu Purify bisa ngedodge 2 skill. Tadi Way of Dragon dan Frigid Glacier. Masuk lagi kah? Oke, dengan adanya satu What Shadow, Phantom Shuriken. Wah, too easy for Lexi nggak bisa farming dengan bebas, Lim. Makanya. Tapi ya seenggaknya sekarang mereka nggak terbawa banget lah dengan tempo game. Zaman Force, lihat bagaimana kami dalam masalah mencoba untuk kabur dengan entropinya. Tapi dengan Vengeance, Alien berhasil mendapatkannya. The Way of Dragon tidak maksimal. Bahkan membuat dari sosok, dari Jasmine-nya dalam masalah besar. Walaupun ada Sosol yang mencoba untuk membantu. Tapi Apex 47 terlalu strong. Itu yang gue bilang tadi. Mau main sama siapa cowoknya? Way of Dragon-nya nanti siapa yang mau follow up. Dan
jadi kenyataan juga. Oke, Earthshatter tapi Mantap. Final Slash ditampar kembali opernya. Kalian mencari momentum untuk mundur terlebih dahulu. Ya. Bawa Suyo sih sebenarnya jadi opsi yang terbaik. Dan mereka masih coba kontes kah dengan perbedaan level yang cukup lumayan juga sebetulnya dari rata-rata level mereka. Mungkin yang terbaik adalah bawa Lexi. Bawa Lexinya solo kill kah? Bisa terjadi, hampir terjadi, tapi Sunshine kali ini dengan Purify. The Wave Dragon-nya gagal, tapi dikejar kali ini di tangan. Too easy for Lexi. Itu dia. Ketika Lexi hadir bersama dengan Jasmine, akan ada impact yang terjadi juga. Impact yang bisa dihasilkan. Tapi ketika Jasmine sendiri atau bareng mungkin sama Sosol itu kurang. Untuk dapetin kill itu susah banget dan pertukarannya ada di Turtle. Bahkan bahwa kami pun kayaknya masih belum jadi opsi yang optimal ya bagi teman-teman Nightmare. Belum ada item yang mumpuni, belum ada Holy Crystal pastinya. Jadi damage-nya mungkin agak sedikit nanggung. Untuk sekarang iya sih, memang agak sedikit kurang juga. Ya gimana caranya mereka bisa pakai WF Dragon ini untuk counter dulu nih. Jangan dipakai untuk initiate kalau memang damage-nya masih kurang juga. Ya, dan mungkin harus perhatikan bagaimana Alien yang selalu bisa ninggalin post-nya. Ngasih lane jauh kepada TNZ dan dia join the fight. Impact-nya Final Slash dari tadi. Mirip di game sebelumnya juga kan ketika dia pakai Teris lah. Jadi kayak memang landingnya akan dikasih prioritasnya ke arah Hayabusanya dulu untuk mempercepat farmingnya. Skypiercer kembali untuk TNZ di item kedua pastinya. Dan ini membuat ya dia cukup pede berarti sama snowball point yang bisa didapatkan. Point kill dari kami mungkin. Ataupun dari Sosol yang bisa dicari terus-terusan, dia jadi modal awal juga. Iya, dengan dia punya Sky Pierce, dengan dia udah punya 2 poin kill, jelas itemnya akan lebih berbahaya lagi nantinya, damage-nya juga. Duel of Dragon dilaksanakan, tapi Purify menghilangkan efek tersebut. Masih aman sih sebenarnya. Tanpa Purify pun gak gampang untuk ngincer ke arah Rosa. Karena ketika mereka udah mulai berkumpul nih, ngebawa Apex, mungkin ngebawa Alien, sampai ke arah Rosa itu menjadi hal yang menurut gua hampir mustahil bahkan. Dan mustahil juga untuk numbangin Alien barusan. Terlalu strong dan sekarang Avatar of Guardian-nya connect ke arah Too Easy. Dan bahkan sekarang Final Slash menjadi assist dengan adanya Phantom Shuriken dari TNZ. Lagi ya, menjadi korban kembali dari Lexi. Udah berkumpul. Iya loh. Langsung ajak 5-5-nya dari Ulfhender. Coba untuk ngasih pressure lagi. Mau coba untuk dapetin outer turret bawah sepertinya mereka. Dan 3 player loh yang tersisa dari Nightmare coba untuk bertahan di arah bottom lane. Landingnya juga rapi, atasnya juga aman. Walaupun tadi sempat di-clear dulu ya sama Oper. Tapi tetap aja sih, mereka bakal kontrol dari mapnya. Setengah map bahkan, tengah bawah ini udah punya Ulfenar. Jadi kayak nggak boleh sembarangan masuk ke arah Turtle. Dan ini masih mau kontes kah? Wah berani juga ya. 5.000 gold loh. Iya loh. Poin dari Retribution kayak TNZ lebih unggul juga. Perbedaan level, satu level lumayan berasa. Tapi mungkin mereka mencoba untuk zoning aja. Jasmine, coba untuk buka map. Dia coba untuk mencari. Vengeance mulai dibuka. Final Slash Avatar of Guardian-nya. Gak connect siapa-siapa tapi Sosol dengan ada Glacier mengusir mundur Oper lah yang menjadi korban dengan ada zaman first dibuka Entropy. Mengejar lini paling depan tapi ternyata damage-nya belum cukup. Maka langsung disiksa habis dari sosok kaminya. Mas Shadow karena depan kah? Tidak dilaksanakan. Ya, TNC masih punya shadow kill by the way. Informasi yang pastinya sudah diberikan, masih ada shadow kill dari TNC membuat teman-teman dari Nightmare harusnya mundur. Mereka harusnya reset kembali. Gak boleh yang buru-buru juga. Dan ngelihat outer turret di bagian mid udah mulai jebol, udah mulai hancur. Ini memperkuat lagi nih. Keunggulan gold 7.000 gold. Bayangkan Harit yang udah menuju ke item ketiganya. Sementara dari Nathan yang baru jadi satu item menuju ke item kedua. Mungkin itu masih oke lah. Dampaknya nggak terlalu parah. Tapi lihat dari arah mid lane-nya. Perbedaan 2.000 gold yang ini ekstrim banget sih. Udah hampir di item ketiga juga, sementara dari Sosol baru item pertama. Iya itu karena kalah rotasi juga ya, kayak dari Sosol tumbang 2 kali di early, terus juga outer turret di arah midnya dihancurin. Jelas akhirnya membuat dari Sosol ketinggalan banget dari segi perekonomiannya. Ya cuma jadi glowing one kayaknya di menit-menit krusial di menit 9 kayak gini masih nggak cukup. Konfil, coba untuk dilakukan. Mengejar ke arah Sunshine begitu sulit bagi Jasmine. Makanya, Final Slash kah? Diputar lagi ke belakang. Tapi mereka sadar juga sih dari Ulfenar karena bawahnya lagi muncul kan, nggak boleh buru-buru. Glacier kali ini mengejar ke arah Apex. Kalian mencari formasi yang tepat untuk bisa melakukan satu Final Slash. The Way of Dragon karena Rosa bukan menjadi pilihan. Prime Warrior di copy, memberikan damage besar. Avatar of Guardian memaksa ada flicker keluar dari Jasmine. Iya, itu di momen Buko Shadow. TNZ-nya lagi di bawah loh padahal. Mereka coba tarik ulur tim fight-nya. Mereka nggak ada korban sama sekali. Bawahnya bisa dihancurin. Semua jungle yang ada di bawah juga diambil loh TNZ. Level 15 di tangan. Dan bahkan Lexi terkena shadow kill yang masih bisa di-dodge. Oke. Dan ini benar-benar
menang lane semua sih dari Evander, atas bawah tengah dia kontrol semuanya. Dan dengan tanpa TNC di team fight, mereka udah percaya dengan Sunshine yang udah unggul gold jauh, item jauh Lim. Jauh lumayan sih. Tapi kalau ya tadi match up gold lane sama gold lane sebenarnya nggak separah itu juga. Nah dari jungle-nya sih memang dari jungle dan mid lane itu yang benar-benar parah banget untuk perbedaannya. Free, Lord nggak ada kontes sama sekali. Ya mereka, even mereka mau coba kontes, mungkin ngebuka depannya aja udah susah. Ada Rosa nih yang jadi palang pintunya. Damage poke dari Rosa ini udah rasa burst bukan poke lagi. Iya loh, perbedaan dengan Warcry ya yang sekarang digunakan. Ada perbedaan emblem juga nih dari kami. Yang tadi kalau Nathan dipegang sama Lavender, dia pakai Kara Weakness Finder ya di tangan Sunshine. Tapi di tangan kami dia benar-benar ngincer supaya bisa kabur dari jeratan Hayabusa mungkin dengan adanya Quantum Charge sekarang. Ya, dia cari sustain sih lebih tepatnya. Ngeliat dari Lord juga yang di mana inner turretnya udah habis semua. Best turret berarti nih yang akan menjadi tujuan juga dari Ulfenar. Tapi masalahnya ada pasif dari best turret. Mungkin kalau ngomongin defensif juga ya nggak semua best turret mungkin hilang. Oke, pasifnya udah ke-trigger di area tengah. Bakal coba untuk di-press oleh teman-teman dari Lavender. Alien mencari satu momentum yang bisa dia ciptakan. Flicker ready. Dengan Final Slash juga ready. Tapi ternyata target dari teman-teman Lavender adalah ke arah pasifnya. Oke, masih aman sampai saat ini. Tapi kayaknya nggak bakal berhenti juga nih. 10.000 gold lead. Mereka sadar kalau mereka saatnya untuk mendobrak. Oke, mid-nya bakal coba untuk digedor. Dan lihat bagaimana Jasmine. Terkena satu Chrono Dash. Synchro Vision. Setengah SP udah mulai tergerus menuju ke arah bottom lane. Entropy dibuka tapi too easy for Lexi. Di solo kill dengan ada satu Quad Shadow dan Shadow kill yang berbahaya. Perchatter memancing dengan ada satu arah depan. Alien dalam masalah. Dan akhirnya bisa untuk di take down. Tapi ngebuang banyak sekali source tadi. Skill yang terbuang mungkin menjadi informasi juga. Kalah jumlah gak juga karena mereka sama-sama 4. Tapi beranikah dari Ulfenar mereka tetap kasih pressure-nya dan berani. Mereka mau coba untuk masuk lagi ke best turret bahkan. Oke. Entropy dibuka dan kali ini mencoba untuk menjadi adegan defensif tapi shadow kill. Kami langsung gila 3 player. Berhasil dilumat oleh Ulfenar walaupun sekarang Too Easy for Lexi sudah hadir kembali. Tapi sisi positifnya mereka masih bisa defense ya. Mengusir mundur Ulfenar untuk sementara waktu aja. 2 member dari Nightmare Esports masih belum spawn juga dan gue rasa mereka sadar, dari Ulfenar sadar mereka nggak boleh untuk ngasih space sama sekali. Apex bakal siap untuk flanking. Zaman Force dibuka, Oper dalam masalah. Tapi base turret dari mid-nya bakal segera dihancurkan oleh Ulfenar. 11.000. Angka yang sangat-sangat mengerikan masuk di menit 12 hampir ke menit 13. Tapi sepertinya recall dari Rosa ini membuat dari Ulfenar dia akan reset dulu. Dia akan tahan lagi. Mungkin menunggu Lord juga spawn, bermain dengan disiplin, gak ngasih celah sama sekali. Itu udah menjadi ya klasik dari perwakilan Turki. Wah, bawahnya dilosin aja kah? Gak baik sebenarnya lane-nya untuk teman-teman Nightmare. Dan ya perbedaan gold difference tadi kalau kita lihat bener-bener jauh banget sih. Dan dari Alien yang mungkin bakal coba untuk nge-press karena over. Masalah bisa terjadi, Final Slash dibuka, Avatar of Guardian memancing tim fight yang terpisah. Tapi The Way of Dragon menjadi pertukaran, Apex ter-shutdown di tangan kami. Tapi dan lihat bagaimana Oper juga dihilangkan. Ya, pertukarannya ke arah over ya. Sebenarnya lumayan sih. Tadi yang dilakukan Apex dia coba untuk nutupin follow up damage. Dia nutup belakangnya biar nggak ada yang masuk. Tapi mau dikontes. Waduh, ada konsil yang terbuka. Tapi sepertinya hanya coba untuk checking map aja. Memastikan dari Lord yang nggak di-trigger. Tapi sekarang, Entropy memastikan diri lebih safety. Iya. Quad Shadow tadi yang ngebuka. Cukup bahaya juga. Dan wah TNC sadar kayaknya. Gak usah main di arah Lord. Dia coba flanking ke belakang. Iya. Dan lihat bagaimana sosok dari Jasmine. Wow, terlalu agresif. Langsung bisa untuk dihilangkan oleh teman-teman dari Lavender. Bahkan Lord yang terbuka bakal mereka pegang sekarang. Terlihat juga dari Too Easy for Lexi yang muncul dari bottom lane. Komit terhadap Lord yang kedua. Free. Gak bisa dikontes lagi. Tadi gerakan yang sebenarnya cukup oke sih dari Nightmare Esports. Mereka coba untuk kontes dengan ketinggalan gold yang lumayan jauh. Tapi seenggaknya itu memberikan nafas juga. Lavender juga nggak boleh buru-buru untuk komit tadi ke arah Lordnya. Masalahnya ya perbedaan itemnya itu terlalu jauh. Dan skill apa nih mau diambil oleh Rosa? Semua all in kepada Oper ya. Dengan ada Final Rod, Shatter. Dan sekarang dia bakal coba untuk ngasih pressure lebih nih harusnya. Berapa Lord yang diambil? Iya. Itu bahaya sih. Tapi Lord udah jalan ke tengah juga.
Nah, gue sempat mikir tadi dia ngambil Frigid Glacier Mhm. untuk nutupin dari segi areanya. Tapi gak ada masalah, Shadow Kill. Waduh, ada Shadow Kill dan lihat bagaimana Twisty for Lexi masih bisa ngedodge sekarang. Tapi dengan ada entropi masih ada jaminan, tapi Final Oh my God. Flash mengganggu Gabi dan hilang sudah bersama dengan Over juga. 3 player gas selamat Japar Force mengakhiri perjuangan dari Nightmare dan mereka harus mengucapkan selamat tinggal M6 World Championship. Ya, yang membuat kemungkinan untuk lolos dari Nightmare Esports menjadi 0%. 2-0 perwakilan dari Turki. Ulfednar yang terlihat lebih menjanjikan lagi daripada sebelumnya. Dan ya nice try, Nightmare Esports mereka sudah berjuang. Salah satu perwakilan dari Laos juga. Region yang masih berkembang, mereka hadir, mereka duduk di panggung M6 walaupun di bagian wildcard. Dan sekarang mereka harus kembali dan ya tetap ada satu pertandingan yang mereka mungkin bisa jadikan pelajaran dari game pertama dan di game kedua tadi. Banyak yang nggak sesuai dengan konsep, banyak dari ya mungkin nggak sesuai dengan sistem yang di setting ketika lagi draft, tapi ya semua akan jadi pelajaran. Ya, dan pengalaman juga ya, mereka berada di stage besar di panggung dunia. Yap. Mereka bertemu dengan tim yang bisa dibilang langganan menuju M6 ataupun M Series, langganan di turnamen-turnamen internasional. 140 pertandingan mungkin udah mereka jalankan dari tim Ulfednar. Dan ya, Nightmare mungkin ini terhenti. Mereka masih akan bertanding lagi lawan GKC sebenarnya dan bisa all in mungkin di situ nantinya. Ya, tapi itu nggak akan merubah apapun kawan-kawan. Iya. Ya karena memang ya tadi gue bilang juara grup A dan juara grup B doang nih yang punya chance untuk masuk ke Swiss round nanti. Karena ya dua-duanya akan diadu, nanti yang menang satu slot doang yang bisa dapetin slotnya di babak selanjutnya juga. Makanya kayak mungkin chance terbesar sampai saat ini masih belum terlihat ya. Ya. Kita akan lihat finalnya di hari esok. Mm-mm. Karena jujur ya dua tim yang ada di peringkat 1-2 ini sama-sama dapetin kemenangan match. Ya, tapi seenggaknya ngasih napas lagi nih untuk Ulfednar mengejar dari peringkat pertama yang ada di grup A. Tapi kita bakal ngeliat nih untuk item build dan juga emblem yang diciptakan oleh kedua tim. Mungkin tadi Rosa ya, tadi kalau ngomongin emblem juga Rosa ada sedikit perbedaan. Kalau buildnya sebenarnya rata-rata buildnya Valentina tuh bakal kayak gini. Sekarang semua ya 90% lah untuk Valentina pakai Starlium. Gue jarang banget yang masih pakai buku atau enchanted talisman ya di item pertama karena damage-nya juga bakal kurang. Ya item standar juga untuk kami, dia pakai Divine Glaive duluan karena mungkin kalah item ya kondisinya ya, nggak bisa langsung buru-buru ke Holy Crystal juga. Mungkin next itemnya nih baru ke arah Holy Crystal, atau kalau memang dia susah banget untuk survive bisa jadi memang ke Bloodwing juga. Nah kalau ngeliat dari Lexi juga, ini juga standar build dari Suyo, 30% cooldown, 40% bersama dengan sepatunya. Nah ini bisa diakalin juga sebenarnya sih kalau memang mau damage lagi bisa pakai Endless. Tapi rata-rata pada pakai Queen Swing karena ya butuh defensif lah, karena Suyo juga tipikal yang maju ke depan. Tapi kalau lihat perbedaannya dari TNZ, full damage udah pasti. Hayabusa akan full damage. Make sure siapapun yang kena shadow kill dengan stack full itu bisa didapetin killnya. Iya, sama-sama Magic Shoes ya, sama-sama ngincer cooldown banget nih. Dan ya impact dari nerf juga terhadap skill-skill yang dimiliki oleh sosok Suyo sih berimpact banget. Ya. 9 detik tanpa ada cooldown reduction. Makanya memang cooldown untuk assassin ini menurut gue jadi hal yang sangat-sangat penting. Kayak bahkan untuk sepatu cooldown, gue rasa untuk beberapa kasus assassin tuh perlu. Jungle sih lebih tepatnya, bukan cuma assassin lah, yang memang benar-benar cooldown dependent. Ngeliat dari emblem masih pakai attack speed juga untuk TNC. Cari farming dulu secepat-cepatnya di awal. Dan memang sih kalau Hayabusa pakai Trill, Rapture ataupun Swift itu tergantung dengan metode permainan yang akan dibawakan juga. Tapi kalau koleksi dia pakainya Trill nih. Dia pengen galak memang dari awal. Iya. Dan kalau lihat juga dari ya objektif yang didapatkan dari kedua tim ya, ini bisa dibilang serupa tapi nggak sama dari game yang pertama. Tapi Nightmare bisa untuk menggandakan poin kill yang mereka dapatkan. Kalau di game pertama dapat 2, sekarang dapat 4. Tapi dari Ulfednar mereka benar-benar apa ya, konsisten ya dengan 20 ke atas poin killnya. Iya. Wow. Mungkin akan ada pelajaran yang sangat-sangat bagus ya untuk teman-teman dari Nightmare juga. Karena tugas dari masing-masing hero yang digunakan itu beda banget sih. Walaupun role-nya sama jungle, tapi ketika kita ngomongin dari hero-nya itu fighter dan assassin, itu ada job yang berbeda.
Terus kayak tadi sinerginya itu juga kurang jalan. Karena pressure dari Ulfentar juga benar-benar kuat sih. Dia sadar lah ya. Ini harus ditabrak terus-terusan nih. Nggak bisa untuk ditahan-tahan lagi. Dan kita akan ngeliat nih, siapa yang akan menjadi MVP? Menurut lu siapa, Yo? Wah, kalau MVP kalau di sini kayaknya gue ke arah Rosa atau enggak TNC sih. Ya. Atau Alien malah. Hati gue Alien sih. Alien sih gue. Tapi ya balik lagi kan, kalau dari data dan segala macam akan sedikit berbeda. Karena dari Apex 47, wow 7 poin kill untuk Gatot Kaca, Yo. Gelo, tadi sempat ke shutdown juga ya. Sempat. Karena Wave Dragon depan turret. Dan MVP by GoPay. Untuk Apex 47, Winter Crown tadi udah dijadiin juga untuk lebih safety, untuk lebih ganas ya setelah Avatar of Guardian juga. Dengan 12 assist, 7 kill. Romer KDA nih. Wah, iya. Tapi kan memang killnya juga dikit, Yo. Dari Nightmare-nya, bukan Romer KDA, memang killnya mereka yang dikit, Yo. Kalau killnya mereka 20, terus Romernya mati 1, oke lah. Iya. Bisa nih, wah Romer KDA nih. Masa nanya killnya juga dikit. Wah, susah banget. Tapi kita bahas juga dari highlight-nya nih. Untuk MVP highlight kita. Ngelihat dari, gue suka sebenarnya permainan dari Jasmine. Dia agresif banget di awalnya. Dia tahu powernya Chow di awal tuh bisa poking damage, bisa menangin gerak. Dan itu semua terjadi. Masalahnya follow up damage itu yang gak ada. Dari draft gue udah bilang, mau main sama siapa nih? Sama Aurora kah? Damage-nya harusnya gak bakal se-eksplosif itu. Nah, mau main sama siapa nih? Nathan, Ami. Kurang, di awal masih belum bisa jadi follow up. Pilihan terbaik ada di main sama Lexi. Dan itu gak terjadi. Itu yang benar-benar susah banget. Masalahnya, ngelihat dari teman-teman Ulfentar juga, dia tahu nih. Lagi unggul gold, ya kita pressure terus. Final slash.